Halo pemirsa setia VBeast News, jumpa dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBeast News Domestic Market Review and Outlook periode 27 September sampai dengan 1 Oktober 2021. Aktivitas ekonomi domestik membaik. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 September memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Bank Indonesia juga melaporkan dari Agustus hingga awal September 2021 terpantau aktivitas ekonomi domestik berangsur membaik. Sementara itu, penurunan yang berlanjut pada kasus baru COVID-19 serta tingkat kesembuhan yang tinggi ini terus menjaga optimisme pasar. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 4.206.000 orang yang terinfeksi dan 4.020.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan tinggi 95,6% dan 141.000 lebih orang yang meninggal. Ya, untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona ini, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBeast News Domestic Market Review and Outlook periode 27 September sampai dengan 1 Oktober 2021. Diawali dengan pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan pekan lalu menguat lagi. Terbatas saja 0,19% secara mingguannya ke level 6.145. Ya, menguat terbatas di minggu keduanya, didukung oleh aksi beli investor asing setelah sentimen kasus Evergrande agak mereda. Walau ya pergerakannya masih sideways di sekitar area konsolidasinya untuk sebulan terakhir. Untuk berikutnya IHSG ini kemungkinan masih berkonsolidasi dengan bias yang menguat. Beralih ke mata uang rupiah, pekan lalu terkoreksi terbatas 0,21% secara mingguannya ke level 14.257 rupiah per US dollarnya. Yang melemah di minggu keduanya dalam rentang pergerakan yang tipis meskipun dolar sedang cenderung bullish. Untuk minggu depan, mata uang rupiah ini kemungkinan akan berkonsolidasi sambil mencari arah pasar berikutnya. Ya pemirsa, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau pekan lalu turun secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,238% pada akhir pekan. Sementara itu terus terjadi aksi jual investor asing di pasar SBN ini. Di antara yield US Treasury yang melaju terus dalam 5 minggu terakhir ini. Pemirsa saya VBeast News, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 September memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%, deposit facility 2,75% dan lending facility sebesar 4,25%. BI menyatakan keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. BI juga menyatakan kinerja perekonomian domestik diperkirakan kembali membaik secara bertahap. Ya, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kembali membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas sebagai dampak respon penanganan COVID-19 yang semakin baik. BI menyatakan Agustus hingga awal September 2021 aktivitas ekonomi domestik berangsur membaik setelah mengalami pelambatan pada Juli. Hal tersebut tercermin pada kinerja berbagai indikator dini, itu seperti penjualan eceran, ekspektasi konsumen, PMI manufaktur, serta transaksi pembayaran melalui SKNBI dan RTGS yang kembali meningkat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 3,5 sampai 4,3%. Sementara itu, berdasarkan data transaksi 20 sampai 23 September, non-residen di pasar keuangan domestik melakukan jual neto, ada capital outflow 5,92 triliun rupiah. Itu terdiri dari jual neto di pasar SBN 6,83 triliun rupiah dan beli neto untuk pasar saham sebesar 0,91 triliun rupiah.
Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi tadi menunjukkan bahwa ya ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 27 September sampai dengan 1 Oktober 2021. Ya, saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah, untuk semuanya stay safe, stay healthy. Salam Fibis.